kualitas, hidup tenang tanpa hutang, hidup bahagia tanpa riba, hidup berkah di jalan Allah, istiqomah sampai jannah. Itu namanya hidup yang berkualitas. Coba diulang ya. Hidup tenang tanpa hutang. Yang pengen saya sampaikan hari ini kan tadi 17 ayat 1. Kalau pengen hidupnya eksponensial, beda sama yang lain. Misalnya yang lain pakai mobil. Ini contoh aja contoh. Antum pakai mobil merek A gitu. Harganya mungkin 100 juta. Antum punya kehidupan dikasih Allah bisa punya mobil atau bisa pakai mobil yang harganya 1 miliar gitu. Nggak harus beli. Mau enggak? Punya handphone merek Oppo, bagus. Tapi kalau bisa dapat iPhone tanpa harus bermaksiat, lebih pilih mana? iPhone. Bisa enggak pakai mobil Avanza? Bisa. Tapi kalau ada Alphard, bisa dipahami enggak kira-kira analogi yang saya sampaikan ini? Jam tangan tuh di mana-mana ya mereknya sama gitu, nunjukkan jam yang sama. Tapi ada kelas-kelasnya gitu. Nah, Allah bisa kasih kita kehidupan yang berkualitas. Hidup tenang tanpa hutang, hidup bahagia tanpa riba, hidup berkah di jalan Allah, istiqomah sampai jannah. Itu namanya hidup yang berkualitas. Coba diulang ya. Hidup tenang tanpa hutang. Hidup tenang tanpa hutang. Hidup bahagia tanpa riba. Hidup bahagia tanpa riba. Hidup berkah di jalan Allah. Hidup berkah di jalan Allah. Istiqomah sampai jannah. Istiqomah sampai jannah. Mau enggak? Mau. Punya kehidupan kayak gitu. Hidupnya tenang, bahagia, berkah. Nah, jangan dikira orang kaya di sana tuh. Kemarin ada yang terbaru, salah satu, ya saya tidak sebut lah, pokoknya salah satu orang gitu ya. Kalau di mention nanti malah ketahuan. Punya uang 300 miliar. Masya Allah. Dan diapakan uangnya Ustaz? Disimpan di dalam tanah. Ya. Mau bawa ke Singapura takut, mau simpan ke Swiss takut, akhirnya beli rumah tidak ditempati, dibangun bunker di bawahnya, bunker gitu kayak ruang bawah tanah, disimpanlah duit dolar, emas batangan dan lain-lain itu di bawah tanah, dan dia juga tidak pernah nikmati uang. Ya. Uang sogok, uang hasil korupsi. Allahu Akbar. Nauzubillah min dzalik. Jadi uangnya banyak tapi tidak nikmatin. Bisa kebayang kalau dia mati nanti dihisab Allah enggak? Dihisab. Jadi hari ini banyak orang yang hidupnya seperti bergelimang tapi tidak tenang. Bergelimang harta, popularitas, follower sekian juta, tapi sedih hidupnya. Dia hanya bisa senang-senang, tapi tidak bisa bahagia. Dia hanya bisa party-party. Makanya ke nightclub, suntik, narkoba. Jadi yang di sosmed itu palsu semua. Sebagian besar palsu. Saya ketemu sama artis-artis gitu. Saya ketemu sama orang-orang itu yang memang sekali ke nightclub 70 juta. Ya Rob. Bayar meja. Astaga. Hanya untuk minum-minum. Air mineral 250.000 harganya. Duit hantu dimakan setan. Allah. Punya istri sah, bukannya dinikmatin, malah selingkuh, berzina. Allah. Habis Ustaz. Masuk paret. Yang miliar-miliar saya udah ketemu orang, yang duitnya triliun pun saya udah ketemu juga. Yang dicari mereka nomor satu, ketenangan. Nah, maka saya mau nawarkan yang keempat sama antum-antum semuanya, mau enggak punya hidup yang berkualitas? Mau. Apa tadi? Hidup tenang tanpa hutang, hidup bahagia tanpa riba, hidup berkah di jalan Allah, istiqomah sampai jannah. Mau? Bisa? Bisa. Gimana rumusnya? 47 ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ayat ini kalau di pondok semua pada hafal. Kalau bahasa insan mah aduh sebenarnya araf tu dalik.
Naam, saya bilang arafta, amilta lama. That is the question. Banyak orang yang saya sampaikan ini termasuk kirij, alumni senior, alumni. Ken, akan manggilnya lu Ken. Kaifa tariqatuhu misluka, gitu lah kira-kira. Kalau alumni kan pakai bahasa insan mahal lah kan. Kaifa tariqatuhu, ana urip kadzalik misluka gitu. Pengen juga kayak ente gitu. Kaifa tariqatuhu. Ana bilang mafi tariqo Ustaz gitu. Tariqatuhu mafi, ana bilang. Ana aja, jangankan antum Ustaz, ana aja bingung nengok hidup ana. Tapi ada satu prinsip yang ana pegang dari Gontor, dan ini Pak Syukri sering nyampaikan. Ayah atau bapak biologis, bapak ideologis sering nyampaikan. Di Gontor dulu diajarkan. Ini ayat kan masyhur jidan Ustaz. Intan surullah yang suruh tuh. Mungkin ping sewu Kiai Hasan. Itu kayaknya melekat betul loh. Saya yakin kau kayak Ustaz ini hafal betul. Kami di Koah itu kan saya bagian ngurus sound system. Jadi tidak boleh lari. Jadi pekan perkenalan, khutbatul aras harus standby depan mixer. Itu dengar ayat intan surullah yang surukum tuh kayaknya udah berbusa-busa. Maka saya waktu itu belajar waktu 2012 tuh saya kan gini, saya perlu pertolongan Allah. Saya lagi punya masalah. Otak saya waktu itu berpikirnya gini, kalau aku minta tolong sama manusia udah pasti kecewa, karena 2010, 2011 saya udah pernah dikecewakan di Malaysia. Berharap sama orang kaya Ustaz, ngajar ngaji, hari itu dapat bayaran 150 ringgit. Anak udah bilang sama istri itu udah SMS, ya susu anak habis. Saya bilang ganti dengan teh manis. Uang tinggal 5 ringgit, isi bensin. Habis kan Ustaz, berharap siang nanti dapat uang bayaran guru ngaji 150 ringgit. Bisalah beli pampers, beli popok, beli susu, bisa beli makan gitu. Uangnya 5 ringgit karena yakin hari itu dapat uang 150 ringgit dari orang kaya. Saya belikan bensin semuanya, jadi tidak pegang duit sama sekali. Ternyata yang orang kaya itu Ustaz tidak pegang uang cash. Jadi 150 ringgit itu tidak jadi dibayarkan hari itu. Akak bayar minggu depan ya, katanya. Wah, saya bilang, ini yang lain aku sudah pernah dengar. Maka pas Ustaz ini tadi bilang innama ashku bathi wa huzni ilallah, waduh, itu kalimat dalam sekali. Hari itulah saya bersumpah Ustaz, saya bilang saya tidak mau lagi berharap sama manusia, karena berharap sama orang kaya kecewa. Dan saya pun berazam, kalau seandainya saya ke Malaysia, ke Kuala Lumpur, dan saya bisa ketemu sama orang itu, saya udah lupa alamat rumahnya, saya cuma tahu ingatnya daerah Ampang gitu ya. Seandainya saya dapat masih alamat orang itu, saya mau temuin beliau, saya mau kasih hadiah gitu. Beliaulah yang ngajarkan saya ilmu tentang kehidupan, tidak boleh berharap sama manusia. Nah, saat saya sedang terpuruk, saat saya sedang jatuh, semua orang biasanya yang ramai Ustaz adalah menyalahkan orang lain. Itu yang dilakukan orang pada umumnya, ya kan? Ini minus ya. Satu, yang respon orang kalau jatuh apa? Menyalahkan orang lain. Dua, minta dikasihani. Apa? Hampir sebagian besar orang kalau lagi jatuh terpuruk cuma dua, menyalahkan orang lain. Kaulah bulan, kaulah bintang. Coba diulang. Kaulah bulan. Gara-gara kaulah aku berhutang. SOSKS. Semua orang salah kecuali saya. Jadi siapa yang salah? Semua. Kalau rumah tangga berantakan, yang salah siapa? Istri. Kalau istri tanya siapa yang salah? Suami. Pokoknya menyalahkan orang lain. Inilah yang dilakukan lebih dari 90% orang ketika bermasalah. Yang kedua, yang agak pintar dikit itu minta dikasihani. Tolong dong saya lagi ini nih. Biar silaturahim tidak putus, pinjam dulu 100. Nah, gitu kira-kira. Itu pantunnya Ustaz. Tapi kalau waktu itu Allah takdirkan saya, ayat-ayat yang lain tuh tidak ingat gitu. 2012 tuh saya bilang saya ini punya masalah, saya lagi perlu pertolongan Allah, berharap sama manusia saya udah kecewa. Gimana caranya? Teringatlah ayat itu, kayak terngiang-ngiang gitu, kayak lagi di Qoah gitu Ustaz. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum.
Kalau kau menolong agama Allah, kalau kau bantu orang lain, maka Allah akan membantumu. Nyambung dengan hadis Ustaz, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Mulai saya berpikir terbalik Ustaz. Nah, yang ini yang saya mau tawarkan sama antum, poin nomor 4. Kalau selama ini orang berpikir saya bisa minta apa, saya bisa dapat apa, maka rumus yang keempat, kalau pengen hidupnya eksponensial, harus belajar saya bisa bantu apa. Saya bisa memberi apa. Kalau pakai rumus ini saya bisa membahagiakan berapa orang. Jadi bukan saya udah bahagia belum ya? Enggak. Kalau mau hidup eksponensial nomor 4, hidup berkualitas, masuklah ke zona saya bisa bahagiakan berapa orang. Berapa piring yang sudah saya kasih makan. Berapa kucing yang saya senangkan. Jadi sampai binatang, kan rumusnya gitu. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Anak gontor, insan mahat, kalau dikasih dalil-dalil kayak gini, jawabannya sama, flat. Araftu dalik. Na'am arafta, amilta lama. Anak sering tanya gitu aja sama kiai-kiai. Beberapa kiai Ustaz, termasuk yang teman-teman angkatan antum Ashabul Jaulah, itu kan di Bandung. Anak bilang, selama ini kalau kiai mikirkan pondok sendiri, itu biasa. Tapi gimana kiai mikirkan pondok orang lain, itulah yang dilakukan Bapak kan Ustaz. Pak Yai Syukur itu saya baru tahu juga lebih dari 300 pondok. Pasca infak beras itu datang, makanya Bu Syukri bilang, le berasmu berkah, le berasmu berkah, le. Gimana maksudnya Bu? Setelah kami keliling-keliling Ponorogo dan sekitarnya, beras-beras yang kamu titipkan itu kita antarin, ternyata itu banyak pondok-pondok yang selama Bapak hidup, Bapak yang membangun, menginisiasinya, dan semenjak Bapak sakit tidak ada yang support. Beras itulah yang nyambung silaturahim lagi. Wah, nangis saya Ustaz. Ya Allah, saya bilang, segininya dampak gerakan infak beras itu. Makanya Masya Allah, itu semua bukan kerja saya. Itu ridho dari orang tua, ridho dari kiai, ya kan? Kita totalitas jalankannya, semangat, dan punya spirit tadi. Saya bisa bantu apa, saya bisa support apa. Saya pun malu juga sebenarnya datang ke pondok ini tidak bawa apa-apa Ustaz. Tidak ada tentengan karena baru pulang dari Lombok Ustaz. Lombok 4 hari kemarin, belum balik Pontianak, langsung ke sini. Ini hari ini di sini, habis itu langsung ke Cimahi ke Bandung sebentar, habis itu balik Jakarta, habis itu Kuala Lumpur Ustaz. Ya Rabb, insyaallah. Doakan Ustaz. Doakan Ustaz. Doakan Ustaz. Jadi inilah 4 poin yang bisa saya sampaikan. Jadi ridho orang tua tuh antum jangan anggap remeh. Mumpung masih hidup, betul-betul minta sampai orang tuanya bilang saya meridhoi, dan tambah kata-kata selamanya. Apa? Selamanya. Ma, papa, ayah, doakan saya jadi anak soleh selamanya. Tujuannya Ustaz, kalau kayak air minum biasanya antum lihat ya, ada expired. Biasanya di botol minuman tuh ada expired date. Ya kan? Nah ini nih. 15 bulan 1 2024. Ini expirednya. Maka kalau lebih dari tanggal bulan 1 2024 tak boleh lagi diminum. Juni 2025, sorry. Juni 2025. Ini expired date. Kalau orang tua antum mendoakan, termasuk kiai, minta tambahan kata-kata selamanya. Kenapa ada kata-kata selamanya? Supaya kalau nanti kiainya meninggal dan orang tuanya meninggal, doa itu masih berlaku sampai hari kiamat. Amin ya Rabb. Sip? Gitu ya, minta ridho ya. Saya sama mama saya gitu, mak doakan abang mak selamanya. Insya Allah nak mama ridho. Saya kalau mau terbang kemana pun Ustaz, mampir dulu ke rumah mama saya, salam, cium tangan, cium pipi kiri, pipi kanan, cium kening, minta doa. Plus, kalau antum ini salam tempel. Walaupun cuma 10.000, 5.000,
Berapapun antum punya, jangan sampai antum salam sama orang tua antum tidak ada tempelannya. Orang tua antum bisa punya uang lebih banyak dari itu, bisa beli makanan yang dia suka, tapi ketika makanan itu datang dari anaknya, itu beda rasanya. Yang mahal itu bukan barangnya, tapi perhatiannya. Maka mumpung masih hidup, kasih hadiah, beli oleh-oleh. Jadi kalau pergi kemana-mana tuh berpikir, apa yang saya mau belikan untuk mama saya, apa ini? Walaupun mungkin cuma keripik satu, karena yang dimahal itu adalah perhatiannya. Maka anak pondok biasanya tuh ada sindrom gitu, kayak ngerasa tidak perlu orang tua, punya hidup sendiri, sibuk ngajar, berkhidmat. Anak bilang, antum kayaknya flat hidupnya. Orang tua antum minta apa? Itulah baru ngomong sama. Sebenarnya orang tua antum suruh balik. Ngapain antum di sini? Balik cepat, saya bilang. Balik. Kalau orang tua sudah minta, antum jangan lawan. Ustaz Abdul Somad dengan izin Allah antum lihat sekarang. Ya. Nah, ya kan? Itu ridho orang tua. Orang tua udah meninggal kan, Allah takdirkan dakwah. Sekarang Singapura, Brunei, Malaysia, nah anytime. Ini besok saya ke Kuala Lumpur nih ngawal beliau tuh, namakan beliau untuk apa di ini. Insya Allah nanti sampaikan salam. Semoga bisa kesini. Semoga nanti Allah takdirkan kalau ada jadwal ke Jawa Barat. Amin, bisa ke Tasik Insya Allah. Amin, bisa ke Pondok Darussalam. Jadi itu nak, itu jadi saya tidak ngasih tausiah, hanya berbagi cerita, berbagi pengalaman. Saya tidak hebat, tidak juga pintar. Jadi kalau orang bilang Sulaiman tuh tidak pintar, memang tidak pintar. Itu bukan kiai, memang bukan kiai. Saya ini tukang pikul beras. Tukang pikul beras yang dengan izin Allah dapat ridho dari orang tua, dapat ridho dari guru, belajar bersungguh-sungguh melakukan yang sedang dilakukan, karena in ahsantum ahsantum li anfusikum. Lalu berpikir setiap hari gimana bisa nolong orang lain, bisa bantu siapa lagi, bisa ngasih hadiah, bisa nyenangkan hati siapa. Dan ternyata Allah takdirkan hidup saya berubah, Allah takdirkan hidup saya seperti detik ini, saat ini semua terjadi atas izin Allah. Jadi apa? Saya tidak punya nasihat-nasihat yang lain sama antum. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Minta ridho juga dari sama-sama Ustaz Denny, Kiai, Pak Yai. Semoga Allah berkahi dan kita semuanya istiqomah sampai jannah. Jazakumullah khair. Jangan tutup dulu. Siap. Saya izin. Iya, siap. Menyambung tadi disampaikan oleh beliau almarhum